oleh kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami secara cuma-cuma atas kematian Yesus Kristus yang menebuskan dosa kami. Kami orang yang tidak benar tetapi dibenarkan oleh Kristus. Kami diberikan iman, kami bisa percaya kepada Kristus. Oleh kasih Tuhan kepada kami, pada ibadah pada siang ini, Tuhan pimpin kami, sertai kami. Kami diajari dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan membuka hati kami dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar setiap kebenaran firman Tuhan, membawa kita lebih beriman kepada Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu untuk menyampaikan setiap sabda firman-Mu, dan bibir hamba-Mu Tuhan tuntun setiap perkataan dari hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dan kiranya Tuhan menyampaikan firman-Mu dan mengajar kami pada pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Salam semuanya. Selamat berhari Minggu pada ibadah pada pagi ini. Puji Tuhan. Suasana boleh panas di luar, tapi hati harus sejuk. Karena ada Kristus bersama kita. Ya, amin. Ya. Nah, ini penting nih, ya. Penting wajah-wajah bapak-bapak dan ibu-ibu harus kelihatannya pagi ini ataupun hari Minggu harus ceria. Kenapa? Kita harus bangga bahwa kita punya Yesus. Ya, karena Yesus itu adalah bukan hal yang biasa, hal yang luar biasa. Ya, kalau Anda mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa, ketika Minggu kita bisa beribadah kepada Tuhan, itu adalah anugerah dan berkat yang luar biasa buat kita. Ya, banyak orang mau ibadah, bukan nggak mau, nggak bisa, banyak urusan, gitu loh. Banyak orang mau pergi, saya Tuhan, bukan nggak mau, nggak bisa, ada aja halangan-halangan. Saudara bisa datang, itu sudah anugerah. Ya, sudah puji Tuhan. Biasanya orang yang sudah mau apa? Mau menuju ke alam makan, nah itu baru cari Tuhan. Atau orang yang susah cari Tuhan. Saudara yang disenang-senang cari Tuhan itu paling berkat dan luar biasa. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai ikut Yesus. Semua orang mengatakan ikut Yesus, tapi mengerti nggak ikut Yesus? Bagaimana caranya ikut Yesus? Maka kita harus belajar pahami dengan apa yang ditulis oleh Alkitab. Kalau kita apa yang diceritakan oleh hamba Tuhan itu adalah cerita tersirat dalam bahasa manusiawi. Tetapi Alkitab mengajar kita bagaimana kita ikut Yesus. Nah, ini perlu saudara untuk fokus, perlu saudara konsentrasi, perlu saudara benar-benar membuka pikiran saudara, perlu saudara membuka hati saudara untuk dengar firman Tuhan. Karena kita harus dengar firman Tuhan. Kita bukan dengar cerita dongeng atau cerita kesaksian dari apa kehidupan, tapi kita cerita apa yang ditulis oleh kitab kehidupan. Dalam kitab kehidupan itu mengatakan begini, Wahyu 20 ayat 15, jika setiap orang yang tidak tercatat di dalam kitab kehidupan, maka kita akan masuk neraka. Kata Alkitab begitu, bukan kata saya, kata Alkitab. Bukan kata saya loh, saya nggak pernah kata begitu. Jadi saya katakan, setiap orang yang tidak ditemukan nama tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilempar ke dalam lautan api, itu neraka. Itu kata Alkitab. Iya, setiap orang yang tidak kenal Kristus masuk neraka. Itu kata Alkitab. Alkitab mencatat di dalam kitab kehidupan. Kalau nama-nama kita catat, nama sudah, acu masuk, masuk aman. Upawanya masuk aman. Nama acu gak masuk, nah ini masalahnya tuh perlu dipertanyakan. Ya, soalnya kalau catat namanya berarti masuk, kalau nggak catat berarti sudah namanya nggak ada. Kalau kita namanya ada tempat perkumpulan, ya, di mana tempat perkumpulan untuk orang-orang yang penting, ya, di depan garis nama, Anda lihat nama Anda nggak ada, aduh, nggak boleh masuk. Gak boleh masuk. Berarti mana? Yaitu neraka. Neraka gak punya nama, gak perlu nama. Siapapun boleh datang kok, bebas. Anda mau masuk neraka, bebas. Tapi masuk ke surga harus tercatat dalam kitab kehidupan, yaitu Alkitab. Anda ngerti gak firman Tuhan? Nah, ini kita belajar. Karena Alkitab mengatakan hanya satu-satunya masuk ke surga melalui siapa? Yesus Kristus. Karena Alkitab menulis, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, yang dicatat oleh Injil Yohanes 14 ayat 6.
Jadi bukan dicerita orang atau dicerita manusia, tetapi diceritakan apa yang dicatat Alkitab. Kita ini tunduk kepada Alkitab, bukan tunduk kepada orang, tunduk kepada cerita orang. Apa yang dicatat Alkitab itu akan berlaku untuk hidup kita. Apa yang dicatat Alkitab untuk berlaku untuk hidup kita sekarang dan akan datang. Karena Alkitab mencatat namanya kitab kehidupan. Ini kitab suci. Suci. Ya. Saudara sudah pegang kitab suci? Nah, ini kita catat. Berarti Anda percaya bahwa kitab itu segala itu benar. Bukan baik, benar. Maka kita mencatat. Maka hal ini kita belajar bagaimana caranya kita ikut Yesus. Mari kita buka Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Saya akan baca ayat ke-15, saudara akan baca ayat ke-16, ayat 19 kita akan baca bersama-sama. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kita baca bersama-sama. Dalam hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Nah, sekarang kita belajar ya, satu yang ditulis pada Injil Yohanes pada ayat terakhirnya. Pada pasal terakhir pada Injil Yohanes itu mengatakan, "Gembalakan domba-dombaku." Saudara, kalau kita melihat dalam segi pandangan apa yang dituliskan oleh Alkitab mengenai pada Injil Yohanes ini, menyanyikan satu statement, satu perkataan yang begitu dalam, yang diutarakan Yesus kepada Petrus. Karena kita mencatat pada 15 mengatakan sesudah sarapan, sesudah breakfast morning call, breakfast morning, sesudah yang cha, orang Chinese kita yang cha, macam yang cha. Sesudah pagi-pagi sudah breakfast, Yesus membuat satu pertanyaan kepada Simon Petrus yang begitu dalam, yang begitu punya arti yang begitu luas. Yesus berkata kepada Simon Petrus mengatakan, "Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini?" Kalau Anda membaca dengan sekilas, Anda tidak akan dapat poinnya apa. Contohnya gini, kalau pagi-pagi kamu bertanya pada anakmu, "Nak, apa kamu mencintai papa, mama lebih dari orang lain?" Bertanya itu penting buat Anda karena Anda kemarin kecewa. Maka pagi-pagi Anda tanya anak saudara, "Betul, kemana Anda kecewa?" Atau sebaliknya, Anda tanya istri Anda, "Apakah engkau mengasihi aku lebih pada orang lain, saudaramu?" Bertanya itu. Atau ada juga istri tanya pada suaminya, "Apakah engkau mengasihi aku lebih pada kerjaanmu?" Kalau istri menanya pertanyaan itu, aku bisa jawab, langsung jawab. Dulu sebelum menikah, ya, aku
aku mengasihi kau lebih daripada kerjaanku. Sekarang menikah, aku harus lebih mengasihi kerjaanku daripada kamu. Kau enggak, lu bokek. Kau enggak, lu bokek. Benar, kau enggak kerja bagaimana? Mesti enggak terima. Kurang ajar kamu. Dulu bilang begini, sekarang bilang begitu. Nah itu dulu. Nah saudara-saudara, pertanyaan begitu dalam, berbeda. Pertanyaan yang punya arti yang luas sekali ketika Yesus berkata kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka ini? Nah, ada 3 kemungkinan. Pertanyaan itu dilontarkan kepada Yesus karena Yesus tahu siapa Petrus. Yesus tahu siapakah Petrus. Maka pertanyaan ini sangat penting buat Yesus kepada Petrus. Karena Petrus punya makna, yang punya pikiran, yang Yesus bisa baca. Kemungkinannya, pertanyaan itu menurut saya, kemungkinan itu pertanyaannya Yesus kepada Petrus, kemungkinannya begini. Saya mendapat satu kemungkinan, ini menurut pendapat saya, bukan Alkitab catat. Ini menurut pendapat saya. Jadi Alkitab tidak mencatat. Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka semua ini? Kemungkinan satu, apakah engkau mengasihi aku daripada apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi perahu, jala, dan pancing? Karena Petrus kan kerjanya itu adalah nelayan. Apakah Petrus itu lebih mengasihi Tuhan atau mengasihi perahunya? Apa lebih mengasihi jalanya? Apa lebih mengasihi mancingnya daripada Tuhan? Ini pertama. Kedua, apakah Petrus itu lebih mengasihi Yesus daripada mengasihi murid-murid lainnya? Yang ketiga, apakah Petrus lebih mengasihi Kristus lebih daripada murid-murid lainnya daripada mengasihi Kristus? Ini ada 3 pertanyaan yang berbeda. Itu menurut dari pandangan yang saya anggap aja, saya itu melihat bahwa Yesus bertanya itu mungkin seperti itu. Tapi seandainya, saudara semua kan mencintai Tuhan, betul? Saya tanya dulu pertanyaan, saudara betul nggak mencintai Tuhan? Kurang suaranya. Ini pertanyaan nggak akan dikatakan kepada saudara, nggak usah takut. Apakah saudara mencintai Tuhan? Nah, kalau saudara mencintai Tuhan, umpamanya Tuhan pagi-pagi ajak saudara makan, anggap aja lah, ya Kristus belum disalibkan, anggaplah Kristus belum disalibkan. Ya kita anggap dulu, dia datang ajak saudara makan pagi, kue tiaw, aliang, ada pesan pecah, ada pesan pakai telur. Setelah makan selesai, Yesus tanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku daripada mereka semua? Jawaban Anda bagaimana? Nah, banyak faktor. Orang katakan mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, tetapi di saat-saat waktu ibadah, dia lebih pentingkan usaha dia. Lebih penting daripada hobi dia untuk main golf, hobi dia main tenis, hobi dia olahraga. Lebih daripada Yesus. Di saat ibadah dia tidak ada. Karena dia mementingkan usaha dia lagi sibuk. Jam ini, minggu gak bisa saya ibadah. Kenapa? Ada orang ajak saya ke Kerawang lihat tanah kuburan. Umpamanya. Lihat tanah, mau bangun rumah. Ada tanah yang mau dijual. Ada orang ajak saya ke mana? Ke Citung. Untuk apa? Untuk diceluk. Diceluk orangnya. Nah, jadi gak punya kesempatan. Jadi apakah Yesus mengatakan, apakah kau lebih mengasihi aku daripada yang lain? Nah, jawaban ada diri saudara. Ada juga yang gak bisa datang gereja, kenapa? Karena istrinya sakit. Ada yang gak bisa datang gereja, kenapa? Karena suaminya masalah. Ada juga gak bisa datang gereja, kenapa? Karena anaknya punya masalah. Nah, Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari suamimu? Apakah engkau mengasihi aku lebih istrimu? Apakah mengasihi aku lebih anakmu? Jawabannya kenapa? Gak bisa jawab kita. Ada juga gak bisa datang. Ada teman ajak kumpul karaoke pagi-pagi, atau ada teman ajak kita pagi-pagi senam kocok-kocok, kocok-kocok kan? Ya, kocok-kocok. Lagu yang mana kocok? Macam? Hah?
Nah, nggak tahu lah, bagi anak kuda kepang gitu ya. Nah, itu loh nanti ada lucu-lucu. Ya. Atau kumpulan orang Medan diajak pagi-pagi, ya nggak? Main senam di dalam Megapol sana. Hukak. Encok semua itu pakai tangan. Hah? Ya, papa saya nggak senam di Megapol. Oh, jadi guru senam pakai pisau deh. Lumpan itu lumpan lok gitu. Nggak tahu saya, makanya nggak punya waktu, ya. Atau acara-acara, ada acara pernikahan, acara neneknya ulang tahun yang ke-98, ya. Nah, terus kemudian ada juga acara-acara yang penting nggak bisa kayak satu gereja. Nah, pertanyaan Anda makan bersama Yesus, terus kemudian lagu yang waktu kita ketemu Yesus itu, lagu di sana itu, musik itu waktu kita makan, lagunya apa? Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Nah, yang paling bagus adalah meskipun badai sering berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Apa bedanya Anda ngomong dengan gombal yang begitu luar biasa? Jangan coba. Bagaimana Anda katakan bahwa Anda cinta Yesus? Ya. Nah, inilah yang dikatakan waktu Yesus bertanya kepada Petrus. Kalimat yang sangat simpel. Apakah engkau mengasihi aku daripada murid-murid lainnya? Pertanyaan itu satu pertanyaan yang punya arti yang begitu dalam. Ini yang pertanyaan. Kalau saya bayangkan ya, kalau hari ini Presiden Jokowi menanya kepada saya, Essen, apakah engkau mengasihi aku daripada mengasihi lainnya? Wah, itu beda artinya. Satu pertanyaan beda sekali. Satu presiden kepala negara menanya pertanyaan itu. Nah, apalagi Sang Pencipta Allah, Yesus Kristus yang mencipta alam semesta ini, segala semua punya Dia, dan hidup mati di tangan Dia. Pertanyaan dilontarkan kepada kita. Kita masih nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Berarti kita benar-benar itu gombal minta ampun. Nah, jadi kita harus menunjukkan sikapnya apa. Apakah Anda mengasihi Tuhan dengan cara gombal? Tidak. Kalau tidak, bagaimana ekspresi Anda menunjukkan Anda mencintai Tuhan? Nah, jawaban ini kepada Petrus sama jawaban ini kepada saudara dan saya. Ini bagaimana kita menangkap dan mengekspresikan jawaban itu. Mari kita lihat Matius 26 ayat 33. Matius 26 ayat 33. Ia menjawab, dia yang bersama-sama. Matius 26 ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau Yesus, aku sekali-sekali no. Wah, hebat. Kelihatannya dia orangnya hebat sekali. Kelihatan Petrus orangnya luar biasa. Kelihatan Petrus orangnya sangat mencintai Tuhan luar biasa. Nah, waktu ini pertanyaan ini, saya mau tanya. Waktu itu Yesus belum disalibkan. Berapa kali Simon Petrus menyangkal Yesus? 3 kali. Padahal dia ngomong, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-sekali tidak. Ini Alkitab ajar kita itu luar biasa. Kalau orang bilang, ya, saya mati untuk kamu, jangan kau percaya. Dia gak akan mati untuk kamu. Dia pasti mengkhianati kamu. Itu Alkitab mengatakan itu. Nah, ini Alkitab mengatakan bukan saya. Maka saya belajar. Kok ada orang bilang, Essen, aku ikut kamu, mati untuk kamu. Saya tahu ini pengkhianat paling besar untuk saya. Iya, karena Alkitab mengatakan begitu. Oh ini Petrus nyangka Yesus berapa kali? 3 kali. Gak ada yang mati untuk kita. Istrimu tidak mati untuk kamu. Suami lagi, apa lagi?
Mati untuk kamu? Kok Anda percaya? Anda juga sama nyanyi, ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, ku tetap mencintaimu. Itu kan Gembala Yunan gitu ya. Jadi saudara-saudara, ini kata-kata yang tidak masuk di dalam sementara manusiawinya tidak bisa lakukan. Manusia tidak bisa lakukan seperti itu. Yang dilakukan Tuhan berbeda. Maka Yesus bisa bertanya kepada Petrus dengan satu statement yang begitu dalam, karena Yesus ingin jawaban daripada Petrus dan pengakuan dari Petrus sejujur-jujurnya dalam hatinya. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Itu Yesus ingin mau Petrus itu menjawab dengan sejujur-jujurnya, sedalam-dalam hatinya yang jujur-jujur, harus jawab kepada Yesus. Nah saudara-saudara, saya baca buku dalam Matthew Henry. Matthew Henry itu menulis begini, di dalam mereka, murid-murid mereka, tidak ada satupun yang mencintai Tuhan. Murid-murid mereka atau mereka di dalam buku itu menulis mereka tidak mengasihi Kristus. Saya percaya itu. Kenapa saya percaya itu? Mereka tidak mengasihi Kristus. Karena Roma 3 ayat 10-11 juga mengatakan seperti demikian. Roma 3 ayat 10-11 mengatakan apa? Mari kita lihat. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Kita mencatat ini. Tidak ada suatu pun manusia mencari Allah. Nah, jadi kata mengasihi di sini dalam bahasa Yunani mengatakan agapao. Agapao. Kata mengasihi di sini ada dalam bahasa Yunani mengatakan agapao. Agapao bukan angpao ya. Jangan salah mengerti. Agapao. Nah, kata mengasihi daripada Petrus itu adalah Pileo. Anda bisa lihat, kenapa? Kata mengasihi ada dua. Tuhan mengasihi. Tuhan bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Sama, manusia dengan manusia mengasihi. Itu dua berbeda. Harus pahami dulu. Maka katakan, pendeta bilang, aku mengasihimu. Itu bomba. Kalau pendeta ngomong, aku mengasihimu. Aku sangat mencintai kalian. Aku sangat mengasihi kalian. Aku mau untuk apa? Benar-benar untuk apa? Untuk benar-benar sayang kalian. Itu pendeta dari pengkhianatan. Kenapa? Kalau dia ngomong gitu, berarti dia mau duit kamu. Itu pendeta lagi BU. Pak BU gak? Hah? Lagi bokeh ini. Mesti ngomong gitu. Kok gak ada belas kasihan? Saya dulu punya pendeta gembala, sampai nangis loh di mimbar. Karena dia minta sumbangan. Bikin apa ya? Oh, bikin klinik. Bikin klinik untuk nolong jemaat. Sampai ngomong, sampai berkali-kali ya khotbah, sampai sebulan 2 bulan. Sumbangan gak ada. Saya nangis di mimbar. Karena dia nangis, tergeraklah orang hati dengan belas kasihan. Ya. Kalau nggak nangis gak bisa. Makanya harus pikir nangis, berarti tahu cengeng. Gak laku. Kayak muka-muka gini gak laku. Kenapa gak bisa cengeng? Kalau cengeng sedih-sedih ya, mukanya bisa nangis. Itu kau suka. Ya, kau merasa seneng dan menangis kan? Karena dia udah menderita kan? Nah, seneng. Ya udah menderita, seneng. Nah, kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Kenapa Yesus katakan jangan domba-dombaku? Jadi saudara ingat, orang Kristen adalah domba-domba Kristus. Sekali lagi, seluruh dunia orang Kristen adalah domba-domba Kristus, bukan domba-domba pendeta. Jadi orang Kristen adalah domba-domba Kristus, bukan domba-domba pendeta. Jadi pendeta nggak bisa ngomong, ini kurang ajar sebelah depan buka gereja, domba-domba kau dicuri. Domba-domba dicuri. Siapa yang curi domba-dombanya? Nah ini kenapa? Ketika pendeta mengatakan domba-domba dicuri, berarti dia Tuhan Yesus. Alkitab mencatat semua umat Indonesia, semua umat di seluruh dunia, orang Kristen adalah milik siapa? Kristus. Siapa yang mau kita ke surga? Pendeta bisa? Dan tentu dia masuk surga. Ya, kok bawa Peter masuk surga? Tentu semua ditentukan oleh siapa? Kristus. Jadi kita domba siapa? Kristus. Kalau kita mau buat terbaik buat siapa? Kristus. Baca baik-baik.
saya percaya kalau orang buka gereja kayak buka warteg, itu masalah. Tahu warteg? Warung Tegal. Warung Tegal, betul. Warung Tegal. Ya, gereja buka seperti warung Tegal, itu masalah. Kenapa? Gereja itu warung Tegal, kenapa? Begitu sana buka, wah dagang bagus, buka. Jadi orang sana makan, bayar. Gereja semestinya no profit. Gereja itu tidak bisa seperti warteg. Gereja itu no profit. Gak ada uangnya gereja itu. Saya ngomong begini, mungkin orang merasa bingung. Saya sudah gembalakan 8 tahun di sini. Ya, 8 tahun saya di sini gembalakan. No profit, aku lihat warta, baca semua warta. Saya tuliskan semua keuangan gereja dengan jelas. Setiap minggu minus miliar. Gitu. Gak ada profit. Ya benar-benar terbuka gereja kita. Beri apapun terbuka. Gaji pendeta di sini pun terbuka, gaji pekerja pun terbuka, berapa semua catat semua. Anda baca semua gaji siapa berapa, bayar siapa semua catat. Ya semua tercatat. Gak ada profit kerjanya. Nah ini baru benar gereja. Kalau gereja profit, warteg, tahu warteg nggak? Warteg Tegal. Ya, asal makan bisa ada yang bayar 10.000, ada 20.000, asal kenyang kan? Nah saudara-saudara, perlu kita jelaskan dan perlu kita pahami, jemaat bukan milik pendeta, tapi jemaat milik Kristus. Nah, kita kembali pada tema ini. Hati-hati pada tema ini, kita mengatakan begini, ya, pada ayat yang ke-15. Nah, kita pahami baik-baik. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Nah, pertanyaan itu menanyakan kepada Petrus. Pertanyaan ini menanyakan kepada Petrus. Ya, pertanyaan Yesus mulai dulu. Pertama ada Yesus mulai dulu. Bukan kita mulai dulu. Apapun hal dari Tuhan. Nah, bedanya reform dan karismatik adalah reform awal dari kekekalan. Karismatik awal dari manusia. Itu berbeda. Kalau awal dari manusia, ujung pada kekekalan, itu masalah. Masalah dalam teologiasnya. Kalau awal itu ada pencipta di kekekalan, akhir kekekalan. Ini berbeda. Nah, jadi di sini Yesus mulai dulu. Tuhan mulai dulu menanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Nah, barulah ya Petrus itu menjawab. Baru Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Nah, Petrus baru jawab. Waktu Petrus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Kristus, Petrus harus paham. Petrus harus paham. Kalau jika Petrus gak paham, maka Petrus akan salah menafsirkan pertanyaan yang dilontarkan oleh Kristus. Maka firman yang disampaikan, ketika Anda tidak mengerti, ketika Anda tidak paham, maka salahlah semua penafsiran yang Anda dapat. Sehingga sesatlah Anda di dalam rohani Anda. Sekali kembali. Setelah Yesus mengambil pertanyaan, Petrus itu menangkap dan mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Kenapa? Kalau enggak, Petrus gak mungkin jawab, benar Tuhan, engkau tahu. Kata benar Tuhan, engkau tahu, berarti Petrus itu paham apa yang Yesus mau tanya kepada dia. Jadi kasih yang diterapkan oleh Yesus itu berbeda. Bukan kasih yang dikatakan seorang demi seorang laki-laki kepada wanita, atau seorang laki-laki wanita kepada wanita. Aku mencintaimu, aku mengasihimu. Atau seorang bapak kepada anaknya. Itu berbeda. Karena kasih kepada orang tua kepada anaknya, sama kasih kepada suami kepada istri, sama kasih di mana although yang paling tinggi kedaulatan Allah menanya kepada kita, itu berbeda. Itu artinya kasih yang punya tugas. Kasih yang punya tugas. Tugasnya apa? Gembalakannya, domba-domba. Kasih yang punya tugas. Nah, kemudian kasih apa? Kasih yang punya tugas. Tugasnya kita waktu mau gembalakan, berarti orang yang menerima ordo itu harus ada pikul salib. Orang yang menerima ordo harus pikul salib. Jadi waktu pikul salib, apa artinya? Pengorbanan total.
Jadi kasih Kristus itu menunjukkan syaratnya mutlak. Jadi waktu Yesus bertanya kepada Petrus, kasihnya, mengasihi, itu adalah mengasihi yang dengan syaratnya mutlak dari Allah. Anda harus tunduk. Mutlak dari Allah, Anda harus tunduk dan melakukan tugas-tugas. Maka Yesus katakan, jika engkau mengasihi aku, maka turutilah perintahku. Benar? Kita mengatakan, jika engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Jika engkau mau ikut aku, pikulah salib. Itu satu Alkitab. Jadi satu ordo perintah. Perintah itu apa? Itu ada tunjuk. Dan Anda harus ada ordo. Pasang. Harus lakukan. Gak boleh enggak. Itu yang Anda harus mengerti. Nah, kalau Anda baca di dalam apa yang ditulis Rasul Paulus dengan kasih, berbeda. Kasih yang ditulis Rasul Paulus di 1 Korintus 13 ayat 1-3, mari kita baca. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa mereka, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagi segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, kasih ini yang ditujukan adalah kasih bukan dari ordo dari Kristus kepada kita, tapi kasih bukan orang pemimpin paling tinggi kepada kita, tapi kasih ini adalah manusiawi dengan manusiawi kita. Manusia, perbuatan sesama manusia kita. Dia berbeda. Ordo, satu perintah antara manusia dengan manusia. Kalau engkau mencintai aku, maka engkau setia di dalam rumahku. Jangan kemana-mana, nanti diambil orang karena kamu cantik. Ya. Kalau kamu mengasihi aku, ya, kamu pulang tepat waktu, jangan banyak meeting, ya, jangan banyak pergi ke sana ke situ. Okay? Itu manusia adalah saya dapat satu cinta antara manusia dengan manusia, tapi bukan tugas. Tetapi kalau kita bicara apa yang diordokan Tuhan kepada kita, perintah kepada kita, waktu Yesus perintah kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Petrus menjawab, ya benar Tuhan, engkau tahu. Nah, ketika Petrus mengatakan engkau tahu, itu sudah tercatat pada Mazmur. Daud juga mengerti. Mazmur 39. Mazmur 139 mencatat apa? Buka, ayo cepat di belakang. Nah, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Yang kedua, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku merupakan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui. Tuhan tahu semuanya. Maka Petrus itu berani menjawab, ya benar Tuhan. Paham itu? Maka saya katakan, Anda mau ambil jadi pelayan, Anda mau ambil pelayan dari gereja, Anda mau jadi singer, Anda mau jadi pemain musik, Anda mau jadi guru sekolah minggu, pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Ya, kalau enggak nanti kamu kongkakiau. Kongkakiau itu apa sih? Kongkakiau itu maksudnya kacau balau. Ya. Karena ini penting, karena bukan tugas yang kamu jalankan di gereja itu sama ambil tugas di dalam organisasi partai, organisasi sosialis. Itu berbeda. Karena di gereja, ordo paling tinggi adalah amanah agung, ada Kristus. Ketika Anda bilang, aku mau melayani, Anda bukan melayani saya, Anda melayani apa yang Anda kerjakan diberikan perintah oleh Allah, yaitu Kristus. Berarti suku-suku. Kalau nggak bisa suku-suku, jangan. Ini gak gampang nih. Saya tahu gak gampang.
Tapi inilah yang saya harus jalankan selama Cipe ini. Tahu Cipe ini? Hah? Gak bisa, terserah. Pokoknya ini bahasa roh. Ya, Cipe ini. Isu apa? Isu jadi ini. Ai pia, cek lah. Nah, nohun Cipe pia. Si hun pepak pia. Nohun kongkakiau. Lagunya apa? Nohun Cipe pia. Si hun pepak pia. Kau hun kongkakiau. Jadi saudara, inilah yang dikatakan bahwa ketika kita terima ordo jadi hamba Tuhan, kita harus sadar betul. Apa kita bisa terima tugas itu jadi hamba Tuhan? Apa kita bisa terima tugas itu? Apakah kita bisa memikul salib? Apa kita bisa korban? Ini pertanyaan. Kalau tidak bisa, ini masalah. Maka jadi hamba Tuhan itu tanggung jawab banyak. Kenapa saya katakan begitu? Karena ini tugas-tugas, ini harus apa? Tugas bagaimana kita arahkan domba. Jadi soal pelayanan, bagaimana arahkan domba itu ke arah kemana? Ke arah Kristus. Bagaimana seorang gembala mengembalakan dombanya ke arah ke Kristus? Bukan masuk jurang. Ini benar, ini harus pikir baik-baik. Baca Matius 18 ayat 6. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam bilang tiao lawa. Bahasa Hokkien bilang sesat. Ya, kalau memang kamu itu membawa orang sesat, lebih baik kamu bunuh diri. Ambil tali, taruh batu, loncat. Itu namanya film film Laofuzi. Pernah tahu Laofuzi? Nggak tahu ya. Udah. Memang kamu nasibnya jelek itu, nggak pernah lihat film-film lucu-lucu. Di film-film sekarang yang nggak lucu, sekarang nggak lucu ada Laofuzi ya. Dulu ada, dulu lucu-lucu. Dulu ada komik waktu masih kecil ya. Itu ada film Hong Kong itu saya lihat, wah lucu-lucu. Nah, jadi ambil tali, ikat batu, jadi itu Laofuzi paling banyak ikat tali bunuh diri di dalam bukunya saya lihat ya. Saya kecil saya baca buku itu, nama Laofuzi. Di sini Lao apa? Lao Desai. Udah tua nggak tahu diri Lao Desai. Nah kita pahami lagi kembali bahwa kalau kita menyesatkan orang, ada hukumannya berat. Maka ketika Anda menjadi seorang pelayan, ketika Anda singa, Anda WR, Anda jadi asal, Anda harus tahu, Anda dipanggil, Anda mengerti gak bagaimana Anda mengasihi Tuhan. Kok sampai Anda itu waktu melayani sakit, karena istri sakit, nggak bisa. Anda harus sama Tuhan, nggak bisa itu. Berarti Anda lebih mencintai, seperti Yesus kata, lebih mencintai pelahunya, lebih mencintai pancingnya, lebih mencintai hobinya. Itu masalah sudah. Perhatikan baik-baik, ini penting sekali buat saudara. Kalau saudara sebagai jemaat, kalau saudara bilang mencintai Tuhan, saudara harus pikir baik-baik. Karena kalau jika tidak pikir baik-baik, maka saya katakan, Alkitab mengatakan begini, Kristus itu gembala yang sejati. Kristus itu gembala. Di dalam gereja, gembala agung kita ada Kristus, bukan pendeta, Kristus. Kalau Anda baca ya, di dalam kitab Yeskiel itu 34. Akan ada menulis gembala yang baik dan gembala yang jahat. Anda bisa baca di rumah. Gembala yang baik, gembala yang jahat. Gembala yang baik itu akan menggembalakan domba-dombanya. Gembala yang jahat akan membawa jemaahnya ke masuk neraka. Kenapa? Karena gembalanya itu egois, memperkayakan diri. Gembalanya itu ikut nyaman, ya, tidak mau pedulikan jemaahnya. Itu ada tulis firman Tuhan di Yeskiel 34. Anda bisa baca di rumah. Nah, saya pribadi waktu saya terima ordo jadi pendeta, saya pikir baik-baik. Waktu 8 tahun lalu, Alison, apakah engkau mau jadi pendeta? Mau pertanyaan berat buat saya. Ketika saya bilang ya, berarti ordo saya harus terima.
Tapi saat itu, saya tidak boleh hidup dalam duniawi saya lagi. Maka saya ambil kesimpulan, saya sudah 78 tahun. Kalau Anda cek saldo saya bank, paling banter itu 2 juta. Kalau 5 juta itu mujizat. Kok Anda banter masih bingung? Kalau gitu, Pak Esen miskin? Miskin. Tetapi yang kaya itu AI, bukan saya. Semua nama rumah, mobil, apa semua nama AI, gak nama saya. Termasuk semua aset di luar negeri nama AI semua. Gak ada nama saya. AI cuma gini, mati aku. Gimana dia? Bisa pakai kolor aku. Bisa pakai kolor. Karena gak ada kan. AI cuma gini, makanya gak berani sama AI. Takut sama AI. Semua dia gini, mati aku, bisa miskin di hari. Jadi baik-baik, yang macam-macam. Dia setelah pribadinya memang miskin. Miskin apa? Gak ada. Bukan berarti saya gak ada, saya susah. Malah saya suka cita. Kenapa? Di situ saya tahu bahwa bedanya kita jadi orang yang waktu kita dalam duniawi, dalam Kristus, saya bisa bedakan. Karena kalau misalnya saya hanya pegang uang, saya pegang kuasa, saya percaya Anda di sini tiap hari Anda jadi domba, bulunya cukup semua. Benar cukup. Benar. Ketika kalau lagi mumet, lagi sedang sepi, lagi omset gak ada, saya khotbahnya lain. Semua bicara berkat, bicara BU, bicara uang dulu. Kenapa? Begitu kamu tumbuh bulu dikit, gua cukup, cek, saya botak sekalian, gua ambil semua. Itu gembala begitu. Nah, kenapa? Karena dia tidak pahami calling dia. Yesus mengatakan kepada Petrus, Petrus itu rasul yang ditunjuk oleh Yesus. Kalau kita baca Alkitab, Petrus Simon itu adalah salah satu rasul yang paling besar di dalam 12 murid yang ditunjuk oleh Yesus. Dia rasul yang besar. Dia pernah kecewa Yesus? Benar. Kalau saya tanya, pernah kecewa Yesus? Benar. Tapi ketika kita dipanggil jadi hamba Tuhan, itu harus benar-benar tahu tugas amanah agung, tugas tahu odo, tugas tahu kita korban, kita pikul saya, harus tahu. Makanya harus paham. Kalau nggak paham, nggak bisa jalan. Kenapa? Karena nggak bisa jalan. Karena itu penting. Kalau Anda tidak paham, akan masuk jurang. Masuk jurang. Karena akhirnya Anda apa? Harus gantung banyak. Anda nggak tahu ya. Kalau Anda baca berita, banyak pendeta bunuh diri, tahu nggak? Tahu? Nggak tahu kan? Dia bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Karena sudah banyak dia nipu. Sudah banyak dia buat salah. Dia tahu kebenaran, tapi dia nggak bisa jalan. Kenapa? Karena keluarga dia mendukung, memeras dia, istrinya memeras dia, anak memeras dia. Bapak, bagaimana kita hidup? Bapak menjadi pendeta, kita bagaimana? Saya kadang-kadang lihat orang seperti itu pasti nggak jalan. Tapi saya salut ada pendeta yang gini, anak gak di sekolah semua, 4 anaknya gak sekolah semua, gitu gila. Saya tanya dia, anak lu kan udah gede, semua ke sekolah? Enggak. Siapa homeschooling? Homeschooling itu mahal? Enggak. Saya homeschoolingnya, saya ngajar anak saya. Bagaimana anak bisa bahasa Inggris? Suruh lihat TV, ngomong sendiri. Suruh TV, ngomong sendiri. Ini hebat. Saya lihat, gila. Tinggal mana? Rumah nggak ada. Di hutan. Hutan. Masuk. Di hutan, kita bikin pondok di sana. Tinggal di sana. Wah, ini luar biasa. Data nggak ada, sertifikat nggak ada, semua data nggak ada. Itu mau jadi pendeta. Ini baru pendeta. Odo. Pendeta itu harus korban. Nggak ada pendeta senang-senang. Kok pendeta senang-senang? Siapa? Engko tahu lo ya, kia-kia ya. Terus kemudian ngomong dikit haleluya, puji Tuhan, ampau nalai itu bukan pendeta. Hah? Ya, saya nggak berani ngomong dia pendusta, saya bilang bukan pendeta. Karena ini jelas sekali. Kalau kita baca firman Tuhan, jangan baca pada teks-teks yang membuat Anda itu enak. Baca seluruh konteks yang ditulis oleh. Baca seluruh konteks. Konteks yang ditulis pada Injil Yohanes yang paling terakhir, itu mengatakan, gembalakan domba-domba. Karena Injil Yohanes 21, statement ini setelah Yesus bangkit. Injil Yohanes daripada 21 itu bukan Yesus lagi hidup. Yesus sudah mati dan sudah dibangkitkan. Anda lihat ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, pasal 20. Apa judulnya? Kebangkitan Yesus.
Betul? Pasal 20 itu ada kebangkitan Kristus. Berarti ini adalah penampakan Yesus selama 40 hari kepada murid-muridnya. Ini penampakan Yesus kepada muridnya. Jadi ini menyatakan Yesus itu mati, bangkit dan hidup, menampakkan kepada muridnya. Dan dia berkata secara direct kepada Simon Petrus. Wah, ini luar biasa. Ini Petrus melihat Yesus disalibkan. Petrus melihat Petrus dipukul. Petrus melihat Yesus dipukul. Petrus melihat Yesus disiksa. Petrus yang melihat dia dimati, disalib. Petrus yang melihat dia dibawa ke dalam kuburan. Nah, dengan kebangkitan Kristus setelah 3 hari, Kristus memperlihatkan kepada Petrus dan dia bertanya kepada Petrus dengan makan bersama para murid-muridnya. Dia katakan, Yesus menampakkan dirinya karena kalau roh hantu tidak bisa makan. Yesus mengatakan, ini tanganku lubang, ini kakiku lubang, ini dagingku. Mana lauk-lauk kita makan sama-sama. Dia ajak murid makan sama-sama, breakfast, makan ikan, makan roti bersama-sama. Setelah itu dia tanya kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Nah, pertanyaan itu dilontarkan. Kalau kita mengerti sebagai orang jemaat atau sebagai orang Kristen mengerti bahwa kita tahu Yesus mati untuk kita, kita tahu Yesus salib untuk kita, kita tahu Yesus mati untuk menggantikan kita, dan kita tahu juga Yesus bangkit menyatakan akan bawa kita ke dalam surga. Bagaimana Anda ditanya pertanyaan itu? Bagaimana respon dan terhadap pertanyaan itu yang bisa Anda jawab? Bahwa saya katakan bahwa jadi pendeta jangan main-main. Jadi pelayanan juga jangan main-main. Lebih baik jemaat kamu sedikit daripada jemaat lu banyak tapi ngawur. Ya, waktu KKL saya sengaja bikin payung jam 10. Orang lagi usaha, lagi sibuk gak bisa datang. Sengaja. Kenapa? Di situ jelas sekali orang-orang yang ingin mau tahu pasti datang. Ingin mau tahu. Gak kerjaan nganggur pasti datang. Tapi orang sibuk gak bisa datang. Dia mau gak mengobati tutup tokonya pergi KKL itu? Pasti pikirannya gini, ngapain saya pergi ke KKL? Kebaktian udah cukup bagi saya. Dia gak ngerti. KKL itu adalah di mana kita memberitakan Injil, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau dari datang yang kira-kira Anda datang ikut melayani, Anda datang di sana, sekiranya Anda bawa jiwa datang, walaupun KKL itu berjalan, Anda beri waktu, ternyata ada dari datang 200 orang atau 300 orang atau 500 orang, ada 1 orang di antara 500 bertobat aja, itu Anda dapat pahala luar biasa. Anda nggak ngerti. Karena amanah agung dan tugas itu yang dilantarkan oleh Yesus kepada kita adalah gembalakan domba-dombaku. Jadi bukan kita menyesatkan. Kalau kita menyesatkan, kita mengatakan kita itu akan dihukum. Nabi palsu, jangan ikut. Kenapa? Kalau gembala yang dipikir cuan-cuan, wah, bukan bisa. Kalau kamu cek gembala punya rekening, dia punya uang sudah bermiliar-miliar, itu masalah sudah. Rohani pasti hancur. Saya tahu uang sama rohani, uang lebih kuat, rohani kalah. Maka saya sadar betul, 8 tahun saya nggak mau. Bukan berarti saya nggak pinjam, saya nggak suka uang. Siapa bilang? Itu kasih saya mau. Jangan bilang enggak. Tetapi saya menyalahkan diri saya untuk tidak pegang. Saya semua bikin nama ini. Semua, apapun. Ayo gak usah tanya saya, ini beli barang apa? Gak usah, otomatis saya bikin nama dia. Semua. Gak ada satupun nama saya. Itu tujuannya apa? Tujuannya bahwa saya hidup, saya tahu, saya gak punya apa-apa. Saya harus sadar bahwa saya harus apa? Harus pikir saya sampai mati. Makanya orang kalau dekat sama saya gak boleh ngomong uang, dia tahu kosong. Jadi kain. Maka ini ditipu terus. Utama saya bayar tipu saya, kok tampal dia. Tipu saya. Gitu kira-kira begitu. Ya. Itu tujuan apa? Bukan ini dipermuliakan, bukan. Supaya kita jadi hamba Tuhan itu sadar. Bagaimana kita hidup dari apa, dengan hidup apa adanya. Jadi saya makan pun gak berani kayak tanya. Ikut aja. Karena kita gak pegang lagi, gak pegang power lagi. Laki-laki kalau ada power, itu berubah.
Apa lagi? Saya nggak berani ngomong yang baju hitam-hitam sini. Saya nggak mau namanya. Jangan sampai ada uang. Hati-hati loh. Itu kalau nggak kasih batu ya, batu. Maka sekarang saya lucu orang. Ya. Saya melihat sekarang orang-orang sekarang itu tidak batu kan. Ya. Saya bingung. Kita mengatakan orang kalau lehernya kan, tahu leher atau batu itu mau tiap ampunya orang. Tapi sekarang cowok-cowok bangga. Dia kasih lantai, kasih batu akik gini. Dia nggak tahu kita mengatakan itu mau sesak punya orang. Bangga dia. Ya, akik ya besar batu ini. Saya bilang ini, tenang, mereka bawa akik besar. Mau berapa harga satu emerald? Wah, udah bikin satu. Pakai Tyrafia, pakai bata, gede satu. Dia pakai akik saya bata. Benar? Besar siapa? Wah, lu mau nggak pakai bata? Ayo dia. Hah? Benar nggak? Saya bilang semua jemaah sini kalau saya tahu batu, kita cuma kasih semua. Bata gua ikat tali, tapi ya semua angkat semua. Iya, yang gede. Kau mau lebih gede aja asal kepala kamu saya angkat. Batu yang di sungai itu segede ini angkat. Kita kembali, kita lihat apa yang ditulis Petrus 2 ayat 25. Petrus 2 ayat 25. Hilang. Ku hilang semua. Hanya. Ya. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 5 ayat 4. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Jadi ketika kita setia dengan menerima amanah agung itu sebagai pelayanan, sebagai jemaat, kita tahu bahwa kita harus betul tugas. Tugas apa? Tugas untuk melakukan gembalakan domba-domba Kristus. Berarti kita tahu itu, berarti kita itu mengerti bahwa Kristus itu memerintah kepada kita untuk menjalankan agar kita mendapat mahkota yang tidak akan layu. Anda akan diperoleh hidup kekal selama-lamanya. Pekerjaan yang dilakukan oleh pendeta atau gembala, ya, akan beroleh hasil jika orang-orang yang dipilih mau melakukannya. Tapi ingat, orang dipilih atau tidak dipilih harus mengembalakan. Kita gak boleh pilih. Kita gak boleh pilih. Oh, saya mau ibadah sini, saya gak mau ibadah. Gak bisa pilih. Saya percaya betul itu ordo dari Tuhan Yesus yang kepada kita. Maka saya 8 tahun saya gak pernah kemana-mana. Saya tetap. Kenapa? Ordo. Kalau Tuhan katakan di sini kamu harus kita iya, gak boleh pilih. Karena kalau misalnya kau pilih, berarti mata duit kamu. Betul. Kau pilih, aku gak mau gini, aku mau ini. Nah, berarti sudah kamu mempertimbangkan untung ruginya, mengenai posisinya. Itu loh, saya enggak. Kalau Tuhan menempatkan saya tempat di bawah kali atau di bawah jembatan kolong, sedap kembali. Ya, aku kembali, gak ada pilihannya. Di mana Tuhan menerapkan kita, menuju ke kita harus lakukan. Itu namanya ordo. Kok Anda pilih, wah saya gak mau lah. Wah, teman-teman saya ngomong, mana ada pendeta yang mau gembala sini? Kabur semua. Semua bicara. Duitnya mana? Dia nggak tahu. Kalau mau duit, berarti itu pendeta malas. Orang bilang bopunsu. Wah, bahasa Hokkien bilang bopunsu. Kalau saya bilang, kalau saya nggak mau, saya mau kerja. Rajin kerja, pasti dapat duit. Orang kerja jam berapa? Jam 9, kamu kerja jam 6. Orang tutup toko jam 5, kamu tutup jam 12. Gak masalah. Gak masalah. Ya, rajin kerja. Kalau rajin kerja, gak mungkin gak ada duitnya. Tergantung kamu kuat atau enggak. Dasar malas. Mau tiap hari mendoa supaya langit turun emas. Itu mimpi. Itu Tuhan mujizat nyata. Saya mati pun
kalau aku jadi Musa, aku ketok kamu dulu. Makanya saya mau beli LED TV yang gede, yang seharga kira-kira 600 juta, itu dari gereja baru saya beli. Ya, kemudian ketika kita bilang Musa, langsung Musa keluar. Iya, cakap-cakap. Kenapa? Waktu dia ini kan visual, tapi pada suruh si Jack, si Richard, semua ambil bambu semua. Begitu gini ada gak kena bambu, tok kamu. Kenapa gak sadar-sadar bertahun-tahun ibadah gak buka hatinya? Nah, makanya melihat visual 3D yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau apa yang disuruh Tuhan kita lakukan itu ordo, kita nggak bisa. Yang bisa mentobatkan orang bukan kita, tetapi Roh Kudus. Sekali lagi, yang bisa membuat orang bertobat bukan kita, tetapi Roh Kudus. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan janganlah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendiri untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi yang bisa membuat orang bertobat adalah Kristus, bukan kita. Roh Kudus yang bisa membuat tobat, bukan kita. Nah, kita kembali ayat ke-16. Apa yang dituliskan ayat ke-16? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihiku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakan domba-dombaku. Nah, di sini sama, masih statusnya masih sama dengan statement Yesus sebagai agapao. Ya, di dalam bahasa Yunani namanya agapao. Coba baca, agapao. Bahasa Yunani itu adalah ordo Yesus paling tinggi, mengasihinya. Kemudian Petrus masih tetap menggunakan bahasa mengasihinya adalah dengan bahasa Phileo, bukan agapao. Nah, kita teruskan ayat 17. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Maka Yesus kepadanya, gembalakan domba-domba. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa Yesus ketika mengatakan ketiga kalinya, Yesus tidak menggunakan mengasihi dengan agapao lagi. Yesus menggunakan kata kasih dengan phileo. Kenapa? Di situ Yesus itu mulai tergerak dengan sifat, dengan manusia ilahinya. Yang mana dia pakai dengan sifat manusia ilahi yang menggunakan hubungan antara Petrus dengan dia. Bukan hubungan kedaulatan Allah dengan dia lagi. Kenapa? Karena di sini mengatakan bahwa memang secara statement Yesus pertama kedua, Yesus tidak tergugat, tidak tergoyang, tidak bisa turun standarnya. Tapi ketiga, Yesus mulai tergerak hatinya. Karena ada 3 kali pertanyaan yang dilontarkan kepada Petrus. Kenapa? Ketika pertanyaan itu sama juga ketika kali Yesus menyangka Yesus. Sama. Ketika kali pertanyaan ini kepada Petrus, ketika kali Petrus menyangka kepada Yesus, sama. Maka 3 kali ujian buat Petrus. Persoalannya adalah Petrus yang masalah. Ketika kita masalah, maka saya katakan, ketika kita masalah, maka seluruh kerjaan kita masalah. Ingat baik-baik. Ketika Anda dan saya masalah dengan Tuhan, semua kerjaan kita masalah. Maka kita harus bereskan diri kita dengan Tuhan. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Saya sampingkan dulu, nanti kita lihat ayat-ayatnya. Saya kembali. Pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Petrus berkata, benar Tuhan. Ingat baik-baik ya. Pertanyaan pertama, Yesus bertanya kepada Petrus. Pertanyaan kedua, Yesus bertanya kepada Petrus. Petrus menjawab dengan statement sama, benar Tuhan. Tapi ketika pertanyaan ketiga, Petrus sedih hatinya. Akhirnya Petrus terbuka.
Saya sudah 3 kali menyangkal Yesus. Pertanyaan itu kepada Petrus, seakan-akan Yesus tidak percaya pada Petrus. Seakan-akan menurut pikiran manusianya, bukan menurut Alkitab. Menurut pikiran manusia, seakan-akan tidak percaya Yesus. Padahal Yesus tidak pernah tidak percaya Petrus. Padahal Yesus tidak pernah tidak percaya Petrus. Yesus mau dalam Petrus itu sendiri mengaku secara jujur. Tadi saya katakan, Yesus mau Petrus secara jujur mengaku kepada Yesus. Kita sering tidak jujur kepada Yesus. Ditanya, kan sering orang-orang berbantah, kamu kenapa gitu? Bukan dia yang lakukan. Kita tanya lagi, kenapa kamu lakukan dia gitu? Bukan saya Pak, dia. Ketiga katanya, apa benar itu? Sebenarnya bukan begini. Sebenarnya, nah ketiga kali sama. Kita sering juga mengaku setelah 3 kalinya. Ini penting buat kita. Kenapa? Ini saya masalah. Waktu kita ditanya pertama, jangan jawab sebelum kita paham. Pekotbah 5 mengatakan, ucapan kata itu jangan dilontarkan sebelum Anda pikir dulu. Karena setiap najar yang Anda lakukan, Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara, Petrus itu ketika sedih karena dia terasa seperti orang jatuh dalam dosa. Tapi Petrus mau bertobat. Kristus yang tahu bahwa bertanya itu, maka orang Petrus mau bertobat. Kalau orang Kristen yang mau bertobat, kita harus hiburkan dia. Apakah saudara mau bertobat? Kalau saudara benar-benar mau tobat, saya percaya hidup saudara berubah.钱不重要，天赋重要。ngerti gak? 钱不是第一，天赋第一。你不是害你，你害你自己。你明白吗？不明白，算了。bukan mencelakai orang, tapi celakai diri kamu sendiri, 你害你自己，因为你最重要钱。Lu ingat ya, saya ke pesta saya duduk ya, saya lihat ini orang pakai baju bagus ya, tapi saya percaya mereka itu sebenarnya orang mati. Kenapa mati? Cepat lambat mati orang itu. 5 tahun mati gak? Enggak, oke gak apa-apa. 10 tahun mati gak? Enggak apa-apa. 20 tahun mati gak? Mati. Aduh, saya lihat menderita. Orang hidup itu ya semua akan mati. Ya, maka inilah kesempatan kita. Ya, kembali dulu ya. Ya, ayat ke-18 kita selesaikan. 18 ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau hendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan menyumulkan tanganmu, dan orang lain yang mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kuhendaki. Ini Alkitab mengatakan kepada kita, menunjukkan bahwa waktu kamu muda semaumu, waktu kamu tua tidak bisa semaumu lagi. Kamu harus ikut orang yang bergandeng tangan padamu. Ini benar. Kau dengar lagu satu Mandarin itu bagus. 我的老人再见. Dia bilang udah tua baik-baik. Saya nggak ngerti lagunya, cuma dia bilang lagunya bagus. 我的老人，我的头发putih. Wah tahu artinya, tapi saya nggak bisa nyanyinya, saya nggak ngerti. Nah, lagunya bagus, dia nyanyi waktu udah tua, rambutnya putih, dia kemanapun nggak bisa pergi, dia hanya kedampal di tempat tidur, kemanapun harus tunggu orang yang menuntun dia. Itu lagunya itu. Nah, saya membayangkan kalau Anda masih kuat, Anda masih luar biasa, ya sukacita Anda bisa melakukan semaumu. Tetapi Anda waktu saat-saat tua, jangan harap Anda bisa semaumu lagi. Ketika Anda mulai 80, mulai tak berdaya, Anda pergi sama keluarga Anda. Terus kemudian, ada nggak anakmu tanya, Papa, mau makan apa? Enggak. Dia tanya cucumu. Ini pulang gereja, mau makan apa? Cucunya bilang, mau makan Kentucky.
bisa mabubur. Lu kau mau ikut nggak? Gak mau ikut, kamu di rumah. Oh iya, ikut. Sampai makan pagi, ya. Kakeknya bisa makan ayam, nggak bisa. Makan es krim, nah. Kalau dia makan ayam, oh kakek begitu dia ayam, om giginya keluar, keluar. Bisa. Nah, bubur kalau ada es krim, jilat. Nggak bisa suka-suka. Anda bisa bilang, oh saya nggak mau, saya mau Pasti, ini kunci mobil bawa sendiri. Berani lu bawa 80 tahun. Berani bawa, ya udah. Saya percaya. Makan steak di kuburan langsung besok. Nggak bisa. Anda nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Mau ikut orang, udah tahu. Mana lagu ini? Wadi lauren, cai cing. Nggak bisa lagi. Apa yang kita mau ikut? Nggak bisa. Nggak ada orang yang udah tua bisa semau dia. Kemanapun harus tunggu. Orang ganteng. Nggak bisa. Mata pun lihat nggak jelas. Ya, punya mobil pun nggak bisa bawa. Mesti tunggu orang bawa. Maka saya bilang, kalau jemaah saya di Cipra, kita harus siapin mobil untuk antar mereka. Saya rasa memang benar. Mereka cuma orang kaya-kaya. Anak nggak mau bawa dia ke gereja di Cipra. Saya punya jemaah kurang lebih 45, semua usia 60 ke atas. Tapi mereka itu dengan sukacita. Asal dari gereja mereka nyanyi. Waduh, saya lihat mereka nyanyi semain sama saya ke ibu nyanyi sampai nangis. Dia nyanyi, pertolonganmu. Waduh, dia nyanyi sampai saya dengar aja, aduh, hati gua bilang sedih karena dia nyanyi dengan isi hatinya. Ternyata dia bilang hidup itu yang bisa tolong dia Tuhan. Waduh, memang gak ada yang tolong kamu. Hanya Tuhan yang mengasihi kita. Hanya Tuhan yang menolong kita. Maka sekita masih kuat, lakukan oleh Tuhan. Jangan main-main. Gitu loh. Jangan main-main. Anda mau diberkati? Bereskan diri Anda dengan Tuhan. Anda punya keluarga beres? Pasti Anda diberkati. Sehat, sukacita, otaknya fresh. Uang bukan nomor satu. Dulu aku juga pikir uang nomor satu. Enggak loh. Sekarang Tuhan nomor satu. Kenapa Tuhan nomor satu? Karena Alkitab mencatat orang hidup mati itu untuk memuliakan Tuhan. Hidup dan mati memuliakan Tuhan. Mari kita baca Roma 14 ayat 7-9. Roma 14 ayat 7-9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan. Baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Nah ini jelas, Alkitab menjelaskan. Kalau saya baru saya catat semua dengan jelas supaya kamu mengerti. Gak dengan cara bayang-bayangkan. Enggak, saya mengerti. Gak mengerti, berarti Anda tidur. Kalau Anda masih melek, atau Anda mata lihat saya, pikiran kemana-mana, melayang, nah itu juga masalah. Saya bisa tahu, kalau Anda fokus, pasti Anda ngerti. Kenapa? Hidup mati kita harus memuliakan Tuhan. Siapa yang bisa kekal dalam hidupnya? Gak ada. Ya, makanya nyanyi lagu. Oh, terlalu cancin. Jadi waktu tua baik-baik. Lu lihat, baik, kan? Gini kan, gak kuat kan? Coba ambil waktu usia 17-18. Apa teng-teng? Sekarang juga sama, gak kuat. Kalau kita sudah makan kenyang AC supaya mata kita gak bisa lagi. Tapi kalau usia muda, nggak masalah. Sekarang sini saya mau tanya, Samuel, lu bisa nggak tidur satu malam, bisa kerja? Nggak bisa. Nah, kuat nggak mandi air hujan? Yuk. Mana tadi yang mandi air hujan? Ayo mandi air hujan. Nah, dulu waktu 20 lebih hujan, angin, buka baju nggak masalah. Sekarang coba, ayo buka baju, ayo kita mandi hujan buka baju. Saya, berani ya? Pasti langsung gak usah
Saya kena tetes aja itu hujan tetes saya langsung tetesnya. Kenapa? Ini memang gak ada antinya lagi. Berbahagialah saudara yang tidak botak. Ada anti, masih ada peluru, ada perisai. Nah, kita yang tengah sini itu kalau kena sini langsung teror. Itu hujan kejam. Langsung. Kalau Anda punya rambut banyak, dia masih ada penangkalnya kan? Pai-pai hilang kan? Kalau saya mau mana? Gak ada. Waduh, ini memang gak bisa tumbuh lagi, gak tahu gimana caranya. Ya, harus pakai penangkal. Ya. Nah, berbahagia kalau wanita yang botak. Ya, bahagia. Bisa pakai wig, modelnya beda-beda. Iya, sekarang tuh pada rambut tuh banyak, lu mau pakai wig kelihatan lucu, double. Kalau botak kan seneng pakai model ini, besok model ini. Gak usah gunting rambut selama-lamanya. Nah, saudara-saudara, Alkitab mencatat dengan bahwa Kristus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan, baik orang yang mati maupun orang yang hidup. Mati untuk Tuhan, hidup untuk Tuhan. Mari kita lihat lagi. Sejak lahir hidup kita sampai mati harus memuliakan Allah. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Percobaan-percobaan. Bukan. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Makan, minum, semua harus memuliakan Allah. Kita buka satu lagi, Zakaria 7 ayat 6. Dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Tidak. Semua kita harus memuliakan Allah. Maka Petrus itu ketika ditanya oleh Yesus ketiga kali, dia sedih sekali. Dia mau bertobat. Petrus saja mau bertobat ketika ditanya dengan ketiga kali oleh Yesus. Maka Yesus mengatakan pada ayat terakhirnya, ikut aku. Ayat 19 mengatakan, dalam hal itu dikatakannya untuk menanyakan, dalam hal itu dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Petrus akhirnya ikut Petrus. Kenapa? Kita ini sama Tuhan tidak boleh longgar. Ketika kita longgar, kita nggak ada pegangan. Kita tidak ada yang satu kekuatan. Maka kita sama Tuhan dekat terus. Harus dekat terus. Petrus ketika dia longgar sama Tuhan, maka dia menyangka Yesus 3 kali. Waktu Petrus tidak selalu ikut Yesus, maka Petrus menyangka Yesus 3 kali. Maka mulai sekarang, Yesus katakan, lu ikut aku. Ikut aku. Maka Petrus mau ikut Yesus. Saudara harus ikut Tuhan dengan dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita takut akan Tuhan. Kita akan jarang sekali melakukan kesalahan. Ya, apalagi berzina, mencuri, menipu. Nah, itu akan lakukan kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan, ada satu penangkal. Ketika kita melakukan, kita pikir, dosa, jangan. Nah, kalau kita banyak lakukan, berarti kita gak masuk firman-Nya di dalam diri kita. Inilah Petrus. Pengakuan Petrus yang sejujurnya. 3 kali baru Petrus mengaku jujur-jujurnya. Pertama, Petrus mengaku. Maka kita ini orang Kristen, orang-orang sombong sekali. Sombong, tidak pernah mengaku bahwa tidak mengaku dirinya bahwa dirinya tidak pernah ikut Yesus. Selalu mengaku, aku adalah satria dari Yesus. Ada tulis ini, STK. Apa STK? Hah? Nah, dia tulis SPK. Dia ngerti dengan Yesus. Kalau dia ngerti, dia perbuatannya. Kalau enggak Yesus itu korban. Kalau autis STK, tambah dia, STK. Kalau dia lawan, itu bukan STK. Itu bukan STK. Itu dia sudah jadi orang yang
Bukan ikut Yesus. Ikut Yesus nggak bisa. Dimarah orang, amin. Amin. Diapai orang, amin. Tetap arah orang kepada Kristus. Nah, itu pengikut Kristus. Saya malu kalau anak-anak tempel satu SPK, tapi nggak ngerti itu tujuannya diimitasi oleh pendetanya supaya bawa jiwa. Betul, bawa jiwa bagus, tapi jangan salah. Itu memberkaya pendeta, salah. Pokoknya saya begini, percaya ngomong saya, setiap rekening pendeta harus dicek. Kalau dia punya saldo melebihi daripada kehidupan dia, itu Anda harus pindah gereja. Itu aja saya bilang. Gak boleh. Harus pindah gereja itu. Berarti apa? Udah gak benar. Pendeta harus dicukupin. Orang bilang gitu, Pak, kalau ikut Bapak tak selalu menderita. Iya memang ikut saya menderita. Gak ikut saya namanya. Gak mau, jangan ikut saya. Kenapa? Bukan ikut saya, ikut Kristus menderita. Iya, ikut Kristus menderita. Apa ikut saya? Saya mau menderita. Lu mau menderita gak? Gak boleh, udah. Kalau mau ikut dalam golongan saya, ikut Kristus pasti menderita. Orang bilang, mana ada Kristus menderita? Arti menderita itu apa? Kalau kita benar-benar menerima ordo Tuhan, kita jalankan semua dengan baik, semua jemaat jalan dengan baik, saya percaya kamu gak menderita. Hidup mau apa? Mau pegang uang apa? Mau gedung, mau apa? Kamu mati mau apa? Ayo. Ya, satu pun gak apa. Maka saya bilang manusia itu semua sudah mati. Cuma hidup. Kerja untuk diri sendiri. Kita mengatakan kita kerja untuk Tuhan. Kalau kita kerja untuk Tuhan, Tuhan batuk aja, kamu kaya raya. Bos itu kerja untuk Tuhan. Coba kamu kerja untuk bos kamu. Bos kamu rajin. Bos bilang, ini saya. Dia kata ini saya aja, besok pangkatmu naik. Benar? Anda mau cari direktur utama, nggak usah kamu. Kenapa? Kamu saya percaya. Kunci rumah bos kamu pun kamu pegang. Lemari safety box kamu juga pegang. Bosnya udah sangat percaya kamu. Udahlah kamu jadi bos saja. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa komputer, cari sekretaris yang paling pintar jadi sekretaris kamu. Enak. Nanti lama-lama kamu kawin sama sekretaris itu. Karena pintar, lebih pintar dari istri kamu. Oh ya, kok beda? Pintar, cantik, ya, mulus. Ini kok makin lama bentuknya makin beda. Akhirnya kamu berubah. Jadi apa? Nggak ada masalah. Kalau kita jadi pengusaha, pasti cari orang yang jujur dan bukan pintar. Orang yang jujur bisa dipercaya, bukan orang pintar. Kalau pengusaha, tanya semua pengusaha. Kalau dia mau angkat orang, pasti angkat yang jujur. Kamu dia orang pintar, takut dia. Besok saingan, besok dia dia, takut dia. Tapi dia mau gunakan orang pintar supaya maju. Tapi dia nggak percaya. Bagaimana kunci kerajaan? Anda lihat di Israel ya, kunci kerajaan dia serahkan kepada Petrus. Anda lihat di Mesir, di Israel. Waktu saya ke Israel, kunci kerajaan Yesus serahkan kepada Petrus. Petrus pernah mengecewakan Yesus? Pernah. Berapa kali? 3 kali. Mengecewakan, tapi Petrus mau bertobat. Coba kita pikirkan hari ini dan renungkan. Sudah berapa banyak Anda mengecewakan Tuhan? Maukah hari ini kita bertobat? Kalau mau, Anda akan berubah semua hidup Anda. Anda jangan pikir gereja biasa-biasa. Enggak ada biasa-biasa. Orang gereja ini mau profit kok. Setiap kali Anda mau cek pembukuannya semua ada kok. Jadi Anda gak usah pusing di gereja ini. Aman. Ya, karena Anda mau cek basic asal dosanya nggak ada lebih dari 5 juta. Semua aman juga. Pikul sari. Bukan pikul saya berarti kita menderita. Enggak, saya nggak masalah menderita. Kenapa? Karena ada satu hal yang lebih luar biasa. Ada jaminan hidup kekal selama-lamanya. Kok saya sama istri saya sama anak saya nggak bisa selama-lamanya. Selama kita punya uang, anak kita panggil kita mama, papa. Coba lu bokeh, panggil encing ma, encing kong. Nah kalau kamu gak bokeh lagi pakai nama, AISN. Lebih bokeh lagi. Panggil kamu, kau, itu bokeh lagi nih. Lebih bokeh lagi. Udah gak punya nama. Gak punya nama lagi. Gak punya nama lagi. Nah kalau
kalau punya kamu punya kaya. Mama sayang, papa sayang. Engkau yang kaya, engkau yang sayang. Itu fakta hidup itu. Pegang Tuhan. Gak ada semua ikut kita selamanya, tetapi ikut Kristus selama-lamanya. Kita tetap ikut Kristus. Karena bukan ini yang kita cari. Yang kita cari adalah kekekalan selama-lamanya, yang tidak bisa dicari dimanapun, tidak bisa dibeli uang. Kesempatan kita masih sehat. Mari kita belajar firman Tuhan dan belajar untuk bertobat sungguh-sungguhan. Petrus akhirnya ketiga kali dia mengaku sejujurnya. Maukah saudara mengaku di hadapan Tuhan pada hari ini? Mau nggak? Mau ngaku waktu doa, ngaku bahwa Tuhan, kejujuran hatimu. Tuhan akan memberkati kamu. Amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Oleh kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan kepada kita semuanya. Apakah kita menunjukkan kita mengasihi Tuhan? Petrus menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Yesus Kristus dengan ya benar Tuhan, aku mengasihimu. Kedua kali yang juga sama dengan jawaban Petrus. Tapi ketiga kali Petrus sedih sekali. Dia tahu dia bersalah dan dia mau jujur pada Tuhan, karena dengan dia sering sekali menyangkal Tuhan. Apakah kita ada seorang umat yang sering menyangkal pada Tuhan, sering janji dalam mulut kita, tapi kita tidak pernah lakukan itu? Jika iya, maka hari ini kita harus mengaku secara jujur di hadapan Tuhan, mengaku pada dengan sejujurnya, karena Tuhan tahu semua dalam kehidupan kita. Tuhan tahu dalam hati kita, yang paling dalam Tuhan tahu, karena Dia adalah Allah Sang Pencipta. Kita tidak bisa bohong Tuhan. Kita harus belajar apa yang telah dialami oleh Petrus. Ketiga kali Petrus baru mengaku. Ketika kita dididik oleh firman Tuhan, ketika kita diajari firman Tuhan, apakah kita mau mengaku di hadapan Tuhan? Saya percaya kalau saudara dan saya mau mengaku di hadapan Tuhan, saudara akan mendapat sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kita, karena kita mengaku kepada Sang Pencipta kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mau mati buat saudara dan saya. Yesus Kristus mau menembuskan dosa kita dengan mati di kayu salib. Dan kebangkitan Yesus menjaminkan kita akan hidup kekal. Kenapa kita terus mau membohongi Yesus? Kenapa kita terus tidak mau jujur di hadapan Tuhan Yesus? Marilah kita belajar untuk mengaku bersalah, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan waktu sejenak 10 detik untuk Bapak dan Ibu untuk berdoa dan mengaku di hadapan Tuhan. Amin. Puji Tuhan.